Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 11. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini Subaji telah sampai di kerajaan Aoswe. Dia pun melihat Aoswe sedang mengobati para naga yang kesurupan. Subaji mengatakan bahwa dia sampai di tempat ini adalah atas perintah dari sang guru karena Biksu Tong khawatir dengan keadaan para klan naga saat ini. Mendengar perkataan dari Subaji, kini Aoswe hanya diam saja dan tiba-tiba Aoling datang menyusul Aoswe. Aoling datang berlari dengan wajah yang cemas dan khawatir. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi pada klan naga. Melihat Aoling datang dengan wajah yang panik, ini Aoswe bertanya, "Ada apa, Aoling?" Aoling pun langsung mengatakan bahwa 10 hari dari sekarang surga akan berperang dengan para naga. Berita ini membuat semua para naga panik dan mereka merasa khawatir. Subaji pun kini terlihat emosi dengan kelakuan dari para dewa dan dia menyarankan pada Aoswe agar klan naga untuk kabur saja daripada menghadapi para dewa ini. Dan kini terlihatlah Aoswe emosi dengan para dewa dan dia mengepalkan tangannya. Mendengar saran dari Subaji bahwa klan naga harus kabur, ini Aoswe menjadi marah karena dia teringat oleh pembantaian para dewa kegelapan dulu. Setiap teringat akan kematian kakaknya, Aoswe selalu marah. Dia tidak terima kakaknya diperlakukan seperti itu oleh para dewa. Hal itu sungguh sangat kejam menurut Aoswe. Dan kini Aoswe pun berkata pada Aoling bahwa dirinya tidak akan melarikan diri lagi. Aoswe kini melirik pada Subaji dan dia mengatakan, "Apa tugas penting yang diberikan oleh Tang Sanjang kepadamu, Subaji?" Mendengar Aoswe bertanya begitu, kini Subaji menjadi terkejut dan dia kaget bahwa sebenarnya dia hanya berbohong. Biksu Tong tidak pernah memberikan tugas untuknya, tapi Subaji sendiri yang mengajukan diri untuk pergi ke klan naga hanya demi cewek-cewek montok. Tapi dia tidak akan berkata seperti itu dan dia kini mengalihkan perhatian Aoswe dengan berkata bahwa tugas itu adalah membuat teh. Wow. Melihat Subaji asik membuat teh, kini Aoswe bertanya pada Subaji, "Apa ini? Tugas penting yang Biksu Tong berikan padamu hanya untuk datang ke Laut Cina Timur dan membuatkan teh untukku, Subaji?" tanya Aoswe. Teh yang diseduh Subaji kini sudah matang dan dia menaruhnya di mangkok dan memberikannya pada Aoswe. Subaji kini memberikan teh itu pada Aoswe dan dia berkata, "Aoswe, minumlah rebusan teh ini selagi panas. Lumayan enak loh." Kini Aoswe tidak habis pikir bahwa misi yang diberikan oleh Biksu Tong pada Subaji hanyalah seperti ini. Aoswe kini pun teringat kejadian saat dirinya melakukan perjalanan untuk pertama kali bersama Biksu Tong. Pada saat itu Biksu Tong juga sedang menyeduh teh dan dia juga sedang mengobrol dengan Sun Wukong. Pada saat itu Biksu Tong menaburkan teh ke dalam mangkuk dan dia memberikan air panas di mangkok itu. Teh yang sudah jadi kemudian diberikan pada Sun Wukong dan Biksu Tong berkata, "Wukong, kemarilah. Lihatlah bayanganmu di dalam teh ini." Wukong pun mengambil mangkok teh itu dan dia melihat bayangannya di dalam mangkok itu. Melihat airnya mendidih dan menggelegak, kini Wukong bertanya pada gurunya, "Guru, airnya mendidih dan menggelegak. Bagaimana bisa terlihat? Ini tidak memiliki refleksi," kata Sun Wukong. Lalu sang guru menjawabnya, "Dalam air mendidih, secara alami kamu akan sulit untuk bercermin." Aoswe yang pada saat itu berwujud kuda putih, dia pun melirik ke arah Biksu Tong. Biksu pun lanjut berkata pada Sun Wukong bahwa air mendidih itu adalah ibarat sebuah kemarahan dan kamu akan sulit menemukan kebenaran di dalam kemarahan, kata sang biksu. Biksu Tong pun lanjut mengatakan pada Sun Wukong bahwa ketenangan adalah senjata yang paling ampuh. Ketika dirimu menemui sebuah masalah, lakukan analisa dengan situasi yang tenang, maka dirimu akan menemukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi, kata sang biksu. Aoswe yang pada saat itu berwujud kuda putih paham dengan kata-kata yang Biksu Tong ucapkan dan dia mengingatnya sampai sekarang. Aoswe yang teringat dengan kata-kata sang biksu, dia langsung menaruh mangkok tehnya dan dia pun pergi meninggalkan Subaji dan juga Aoling. Subaji yang melihat Aoswe menaruh tehnya dan tidak meminumnya sama sekali, dirinya sekarang bingung sebenarnya apa yang akan Aoswe lakukan. Kemudian Aoling memandangi Aoswe dari belakang dan dia percaya bahwa Aoswe pasti akan menemukan solusi pada masalah yang akan dihadapi kali ini. Subaji dan Aoling kini keluar dari dalam rumah. Subaji pun bertanya pada Aoling, "Ada apa dengan Aoswe? Kenapa setelah melihat teh panas dia terdiam dan tidak meminum teh yang aku buat?"
Tanya Subaji pada Aoling. Aoling pun kini menjawab kata-kata dari Subaji bahwa mungkin saja itu dikarenakan tehmu masih panas dan nanti dia pasti akan meminumnya, kata Aoling. Subaji yang mendengar kata-kata dari Aoling itu dia kemudian berteriak, "Alah, kamu pasti cuma ingin membuatku tenang saja kan?" Aoling kini berkata pada Subaji mungkin saja teh itu telah menginspirasinya. Dan sebelum peperangan dengan para dewa terjadi, maka biarkan Aosue diam sejenak agar dia mendapatkan solusi atas masalah ini. Subaji kini menengok ke belakang dan dia melihat sebuah pohon yang ternyata di atas pohon itu ada Yiwachi yang sedang duduk. Subaji pun langsung berkata dalam hatinya, kenapa ada Yiwachi di sana? Dan kini terlihatlah Aosue sedang sibuk mengobati para naga yang sedang kesurupan. Melihat Aoling dan Yiwachi kini perhatian pada Aosue, Subaji pun lalu berkata dalam hatinya, Aosue, bocah itu penampilannya lusuh, tapi kedua gadis ini mengkhawatirkannya. Sial, aku babi tua yang berbakat, tapi bisa dikalahkan oleh bocah sepertinya. Matahari pun kini terlihat sudah meninggi. Subajia sudah tertidur dari semalam, kini dirinya keluar kamar dan lalu ada Aoling yang bertanya pada Subaji, di mana Aosue? Subaji pun mengatakan, entahlah, aku juga tidak melihatnya sejak tadi malam karena aku tertidur, kata Subaji. Dan tiba-tiba saja kini ada sebuah petir menyambar dari langit, membuat semua orang menjadi terkejut. Yiwachi pun berkata, ada apa sebenarnya? Orang-orang yang melihat petir itu kini merasa panik akan ada kejadian apa hari ini. Dan tiba-tiba saja kini terlihatlah pedang Aosue. Dan saat ini Aosue sedang berdiri di atas bangunan. Dia pun mengacungkan pedangnya ke langit dan berkata, semuanya, Raja Naga memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan hari ini. Surga akan menyerang kita secara besar-besaran dan kita akan berperang melawan dewa. Semua rakyat naga kini terkejut dengan apa yang diumumkan oleh Raja Aosue. Aosue pun lalu berteriak, ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan dan kalian tidak perlu takut sama sekali. Lalu ada salah satu rakyat naga yang berkata, kita akan berperang dengan surga. Kita pasti akan kalah, Raja. Kita pasti juga akan dimusnahkan oleh mereka. Apa tidak ada cara lain? Tanya para rakyat naga. Melihat rakyatnya ketakutan, kini Aosue berteriak, sialan, apakah hanya sebatas ini kemampuan kalian? Hei para rakyatku, jangan lupa, aku adalah manusia naga dengan jiwa naga emas. Dan ini adalah keberuntungan yang tidak dimiliki oleh para naga lainnya. Mendengar kata-kata dari Aosue itu, kini para naga bersemangat dan mereka akan berani melawan para dewa. Yiwachi pun kini terbang dan dia diam saja. Aosue pun kini berteriak pada rakyat naga, pertempuran ini tidak akan terbendung. Mari bertarung bersamaku. Aosue pun kini menunjuk Aoling dan menyuruh Aoling untuk memberitahu seluruh klan naga bahwa Raja Naga Aosue akan melakukan perundingan untuk membahas peperangan dengan para dewa. Aosue juga mengatakan meskipun peperangannya hanya kurang dari 10 hari, maka para rakyat naga tidak perlu takut karena Aosue punya nirwana. Mendapat perintah dari Aosue, kini Aoling berlari dan dia akan menyampaikan pesan kepada seluruh klan naga untuk melakukan perundingan dengan Aosue. Dan kini Aosue menyuruh Yiwachi untuk memberitahu kakek Gulong akan peperangan ini. Dan Aosue juga bertitip pesan bahwa dia akan segera mengunjungi kakek Gulong. Mendapat perintah dari Aosue, kini Yiwachi pun terbang dan akan segera ke tempat kakek Gulong. Lalu Aosue melompat dan turun dari atas gedung tempat dia berbicara tadi. Aosue kini berkata pada Subaji bahwa dia akan pergi sebentar dan menyerahkan istana Raja Naga Laut Timur pada Subaji untuk sementara selama dirinya pergi. Mendengar kata-kata dari Aosue itu, kini Subaji menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan Aosue ini. Karena menurut Subaji, ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Lalu Aosue pun kini berjalan meninggalkan Subaji. Subaji pun kini berteriak pada Aosue, hei Aosue, apa kau bercanda? Apa yang kau lakukan, kenapa kau malah akan pergi? Aosue pun lalu melirik Subaji dan dia mengatakan bahwa Aosue akan menemui seseorang. Karena menurut Aosue, jika bisa mendapatkan kekuatan dari seseorang yang dia temui ini, maka klan naga akan bisa melawan surga. Lalu siapakah yang akan ditemui oleh Aosue ini? Apakah dia akan menemui Raja Rahu? Atau mungkin orang lain? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.